Teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Selamat ketemu lagi di sesi ngobrol game. Sebelum kita mulai sesinya, kita ambil waktu sebentar ya, teman-teman ya, untuk tarik napas, untuk mungkin ada yang pengen meditasi, bisa meditasi. Kita ambil waktu sebentar untuk berdoa, berdiam diri, supaya apa yang mau kita obrolin di sini bisa jadi manfaat, bukan cuma buat kita yang ada di sini, tapi juga mungkin bisa manfaat buat yang ada di sekitar kita gitu, yang malam ini nggak ada di sini gitu ya. Jadi saya persilahkan kita ambil waktu sebentar untuk kita berdiam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat datang, selamat ketemu lagi bersama Ludenara. Mungkin di sini banyak yang udah tahu siapa siapa Ludenara, tapi mungkin ada juga nih dari teman-teman yang benar-benar baru ngikut pertama kali nih untuk sesinya Ludenara gitu, sesi sesi apapun juga ini pertama kalinya Ludenara siapa sih gitu, mungkin belum tahu. Nah, teman-teman untuk perkenalan dulu, kami ini sebuah NGO non-profit dan kami selalu berfokus untuk membantu guru dan orang tua mengimplementasikan game-based learning. Memakai game-based learning secara sederhana di kelasnya atau di ruang-ruang belajar yang ada, misalkan di rumah atau mungkin di kelompok-kelompok kecil untuk belajar bersama dengan anak-anak. Tidak harus di sekolah formal, tapi juga di sekolah non formal, tidak harus di rumah, tapi mungkin juga di komunitas, di lingkungan rumah, di lingkungan RT, di lingkungan aktivitas kegiatan yang ada berhubungan dengan anak-anak atau dengan siswa. Jadi fokus kami memang membantu guru dan orang tuanya. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa sih Mbak kok fokusnya ke gurunya nggak langsung ke siswanya gitu. Mungkin di sini bisa dilihat teman-teman sejak 2018 kami mencapai atau kami bisa mengengage berhubungan dengan sekitar 5.000 orang guru. Sebenarnya untuk di tahun ini, hitungan untuk tahun ini belum masuk ya teman-teman, jadi sudah lebih dari 5.300 ini. Teman-teman kami engage sekian ribu guru, tapi teman-teman bisa lihat secara tidak langsung eh, ternyata peserta didik yang sudah mendapatkan manfaat nggak langsung dari guru-guru yang sudah terengage dari kami ini ada sekitar 150 ribu gitu. Jadi teman-teman bayangkan ya kalau kami dari Ludenara yang segelintir orang ini berusaha untuk apa namanya untuk memberikan manfaat langsung ke siswa itu effortnya akan sangat besar banget ya teman-teman ya. Dari 2018 loh, bayangkan 2018 kami mencapai 5.000 sekian orang guru. Itu kalau disiswakan cuman jadi mungkin ya 5.000 sekian siswa teman-teman ya. Jadi nggak efektif gitu. Memang lebih efektif bahwa kami membantu guru, oh gimana sih caranya pakai game based learning secara lebih menyenangkan supaya pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, lebih efektif, eh, motivasi anak-anak lebih terengage, apa namanya semangat belajar anak-anak terkulik-kulik gitu, curiosity-nya anak-anak atau rasa ingin tahunya anak-anak bisa lebih terkulik-kulik, anak-anak bisa lebih memperhatikan, gurunya juga lebih ringan tugasnya seperti itu. Jadi itu tujuan kami supaya tugas gurunya ringan. Nah, salah satu yang kami pelajari juga selama mendampingi guru-guru itu butuh ditemani ternyata, butuh diajak ngobrol, butuh diajak diskusi, butuh ditemani apa ya curhat kadang-kadang juga gitu. Pengajar-pengajar pendidik-pendidik itu punya banyak permasalahan di kelasnya gitu. Kami berusaha meringankan beban itu dengan ngajak atau membuka satu ruangan yang aman buat kita semua bisa kumpul ngobrol-ngobrol saling berbagi. Bukan cuma berbagi solusi atau berbagi ide baik tapi mungkin juga berbagi permasalahan ya karena menceritakan permasalahan itu kan berarti berbagi permasalahan ya teman-teman. Tapi mungkin permasalahannya kita juga bakalan belajar dari permasalahan itu karena Indonesia ini kan gede banget ya.
permasalahan di Pulau Jawa mungkin nggak sama loh sama permasalahan di pulau lain, gitu. Pulau Sumatera misalnya, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi yang udah melewati garis Wallace itu mungkin nggak sama gitu permasalahannya. Bahkan di Jawa aja, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah aja udah beda-beda tuh ya. Udah budayanya udah beda, permasalahannya udah beda gitu. Antara yang di kota sama yang di pinggiran udah beda lagi, antara yang di pinggiran sama yang di desa udah beda lagi gitu. Perbedaan infrastruktur membuat perbedaan permasalahan juga. Jadi harapannya kita bisa saling belajar di sini dan ruang ngobrol game ini bisa jadi ruang aman gitu. Nah, ngobrol game hari ini kita akan belajar tentang atau kita akan ngobrolin tentang mekanik board game. Di foto ini ada salah satu foto sesi baru beberapa minggu yang lalu, 2 minggu tepatnya kalau nggak salah. Belum lama ini adalah sebuah sesi di mana guru-guru di area Depok itu juga mendapatkan sebuah sesi apa namanya mekanik board game gitu, tapi secara offline. Caranya gimana? Caranya kalau offline kita ajakin main gitu ya, main sebanyak-banyaknya gitu. Salah satu cara mengenal mekanik board game adalah dengan main sebanyak-banyaknya. Nah, karena ini online, kita datengin yang ngajakin ngobrol gitu. Salah satunya Mas Agustinus ini kita datengin buat ngajakin bisa ngobrol bareng sama kita, ngajakin kita ngobrol tentang mekanik board game. Nah, Mas Agus ini seorang sekarang saya nulisnya udah ex guru karena beliau baru di tahun ajaran ini istirahat dari mengajar dulu karena ada kesibukan menulis yang harus segera diselesaikan gitu. Jadi beliau sedang mengejar menyelesaikan pendidikan beliau juga. Jadi ini sedang istirahat mengajar saat ini gitu. Ex guru PPKN di sebuah sekolah di Bandung. Mas Agus ini juga seorang apa ya pembelajar yang sangat-sangat antusias menggunakan board game, menggunakan game gamifikasi di kelasnya untuk semua materi pelajarannya dia gitu. Jadi bentuknya beda-beda, tapi digamifikasi, dibikinkan board game sama beliau. Jadi sesuai dengan materinya, beliau berkreasi menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di kelasnya juga, menyesuaikan tujuan pembelajarannya, kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang bakalan ngobrol bareng sama kita adalah Mas Rio. Mas Rio ini seorang game designer dari Kumara Group. Di Ludenara kebetulan Mas Rio juga join untuk tim kurikulumnya. Beliau juga yang ngebantu kalau Ludenara butuh desain-desain permainan atau apa namanya mengajar juga. Jadi Mas Rio ini salah satu gitu yang membidangi tim kurikulum gitu. Salah satu dari 3 orang yang membidangi tim kurikulum di Ludinara gitu. Nah, Mas Rio nemanin kita untuk ngasih ngasih pandangan juga dari atau ngasih input juga dari sisi seorang game designer itu kayak gimana sih gitu ya. Ke teman-teman ini mungkin bisa di foto dulu, di shoot dulu, di screenshot dulu atau di foto dulu untuk nanti teman-teman bisa mengisi daftar hadir. Agenda kita simple, hanya sekarang ini pembukaan, terus habis gitu kita bakalan ngobrolin berbagai macam mekaniknya. Di tengah-tengah ngobrol, karena ini namanya ngobrol, jadi banyak sisi ya teman-teman ya, bukan cuma dari kami doang. Ini kayak saya nih, kayak lagi pidato gitu ya. Tapi benar-benar ngobrol ya, jadi teman-teman free, bisa raise hand, bisa nanya di chat juga kalau misalkan yang nggak bisa raise hand. Bisa nanya langsung, buka mic, buka video kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan silakan. Yang nyaman buat teman-teman seperti apa silakan. Tapi bisa kita istilahnya bisa resen dulu kalau mau buka mic. Nanti di tengah-tengah nanti bakalan dipersilakan teman-teman ya untuk kita bisa saling ngobrol, maksudnya bareng gitu ngasih feedbacknya gitu ya. Jadi enggak cuman satu arah, tapi kita yuk banyak arah gitu untuk bisa ngobrol bareng tentang mekanik-mekanik board game atau semua yang terkait tentang board game untuk edukasi. Nah, nanti harapannya kita bisa selesai di 24.5. Jadi biar nggak kemalaman juga buat kita semuanya, buat teman-teman juga.
Tapi dari pengalaman 1-2 sesi belakangan ini sangat-sangat hot gitu, justru menjelang akhir tuh sangat-sangat hot, jadi agak-agak molor gitu. Tapi silakan teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sudah ada jadwal yang lainnya, silakan diprioritaskan. Kami akan berusaha menutup di 20.45 seperti kesepakatan kita. Nah, saya harapkan sesi ini karena ini ngobrol untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Saya minta kita bisa saling menjaga kesopanan, menjaga bahasa supaya lebih nyaman juga ngobrolnya. Kemudian saya harapkan kita bisa mengutamakan keselamatan dan prioritas kegiatan. Jadi misalkan masih ada yang di perjalanan, masih menyetir, silakan nyetir dulu nanti bisa menyusul teman-teman ya. Nggak harus sekarang langsung melakukan banyak aktivitas karena itu sangat-sangat tidak aman. Jadi silakan utamakan keselamatan teman-teman saat ini. Kalau posisi teman-teman masih di jalan, saya mohon bisa mengutamakan keselamatan. Sesi ini direkam, nanti akan diupload di YouTube kami juga, jadi bisa disaksikan ulang, jangan khawatir ya. Terima kasih teman-teman. Nggak panjang lagi, saya langsung persilakan Mas Agus dan Mas Rio aja untuk langsung mulai sesinya. Silakan Mas Agus. Dari Mas Agus dulu mungkin. Monggo. Oke. Halo, selamat malam Mbak Novi dan rekan-rekan sekalian, teman-teman lah ya, aku manggilnya kakak-kakak sekalian atau ibu-ibu, bapak-bapak. Aduh, ya ini adalah sisi yang kelima ya Mbak Novi ya. Ini yang kelima dan ini adalah malam yang kelima juga kalau kita bisa sama-sama menghabiskan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Malam Kak Agus, malam juga ini aku manggilnya Bapak Semi, Semi Simorangkir ya. Nah, dan juga senang banget bisa terus berbagi bersama dengan teman-teman sekalian. Dan kali ini, malam ini, dari saya dan juga tim Ludinara, ini ditemani oleh Mas Rio malam ini ya, Mbak Novi ya. Karena kalau sendiri itu kurang seru, jadi kalau berdua itu lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah hadir atau teman-teman sekalian, seperti yang tadi Mbak Novi bilang, kalau misalnya ada kesibukan lain, silakan diprioritaskan dulu. Tapi kalau memang mau mengikuti sesi ini nanti sampai pukul 20.45, aduh senang banget gitu ya bisa ngobrol-ngobrol. Dan kali ini kita akan mulai dulu sebenarnya kenapa tema malam ini kita pilih mekanik gitu ya. Dan juga sebenarnya kita juga kemarin di beberapa sesi di beberapa guru-guru sebelumnya di sesi Ludinara itu juga mengambil tema mekanik. Bukan tanpa alasan karena kita melihat justru banyak guru-guru yang kesulitan di beberapa sesi kita kemarin untuk bagaimana sih membuat board game itu bukan hanya sekedar membuat tetapi menarik dan juga sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan dari Bapak Ibu gitu khususnya untuk kita yang memang sesi ini dibuka untuk guru gitu ya. Dan apa namanya sesi ini sangat ingin membantu sekali gitu. Meskipun sebenarnya lebih serunya Mas Rio tadi sempat bilang bahwa lebih serunya kalau secara teknis gitu ya dipraktekin main gitu. Jadi bisa sambil tahu gitu. Eh, jadi sebenarnya masalah dari sebuah mekanik itu sebenarnya adalah sebuah pengalaman menurut menurut saya. Nanti Mas Rio bisa nambahin bahwa pengalaman orang yang bermain game itu terbatas, maka menurut saya juga itu akan menambah keterbatasannya. Jadi dari hasil riset yang aku coba lakukan ke beberapa guru dan juga siswa, ketika board game itu tidak menarik ketika dia mekaniknya tidak berkembang gitu. Jadi hanya begitu-begitu aja gitu ya. Sehingga akhirnya eh, siswa ataupun mungkin guru-guru yang menerapkan itu juga tidak terlalu tertarik gitu. Tapi kalau misalnya mekanik yang menarik itu ya seperti apa ya, sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari pembelajarannya teman-teman gitu atau Bapak Ibu sekalian. Kalau memang misalnya nanti tujuannya adalah untuk misalnya apa ya, aku kasih contohnya di karena aku PKN, aku coba kasih contohnya misalnya menganalisis ya. Jadi kalau tujuannya untuk menganalisis ya maka Bapak Ibu perlu juga harus menyesuaikan dengan tujuan itu gitu. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana karena tujuannya itu nanti untuk edukasi, untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, ternyata nggak sesuai gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari sisi pertama sampai sekarang kita nggak lagi ngomongin lagi tentang masalah-masalah board game apa, tapi lebih kepada Bapak Ibu malam ini punya apa board gamenya, sehingga kita akan coba bantu untuk mendiskusikan.
Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu harapannya teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian udah punya apa cerita atau narasi tapi mungkin masih bingung dan boleh kita ulik bareng-bareng di sini gitu. Jadi kita modelnya nggak presentasi di sini atau kayak kasih PPT gitu. Nggak, tapi mana tahu ada di antara Bapak Ibu sekalian yang punya board game atau punya narasi kemudian ingin apa namanya ya, ingin menyampaikan dan ingin meminta masukan dan kita bisa diskusi malam ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kira-kira nih, ya, apakah ada nih dari teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang punya, tapi mungkin masih terbatas, boleh, boleh banget gitu ya. Nah, oleh karena itu, aku coba dulu, sebentar ya, aku coba akan share dulu. Sebenarnya ada beberapa mekanik-mekanik yang bisa kita kembangkan. Nah, ini sebenarnya di sesi kemarin di Ludinara kita juga udah, ini waktu di Bogor ya. Nah, sebenarnya ada beberapa mekanik yang bisa kita kembangin. Nah, kali ini nanti aku coba akan jelasin dulu beberapa mekanik-mekanik yang pada umumnya juga diterapkan di board game komersil, tapi ini bisa digunakan di mata pelajaran gitu ya. Nah, memang ada istilah yang disebut dengan worker placement, yaitu di mana kita menempatkan apa ya, orang bilangnya pekerja ya, pekerja atau mungkin kayak aku cuma mau bilang bahasa sederhananya kayak apa ya, kayak kayak orangnya gitu, kayak token pemainnya itu gitu. Maunya di mana diletakkannya di lokasi-lokasi mana yang kita mau tempatin, kemudian nanti di situ ngapain gitu. Ya jadi kalau misalnya board game seperti ini tuh pengalaman-pengalaman yang diminta untuk si siswanya ataupun guru misalnya untuk menerapkan itu ya biasanya ketika token atau si pemain berhenti di satu kotak atau satu petak itu dia harus ngapain gitu ya. Artinya saya ditempatkan di situ, saya harus ngapain? Oh, ketika saya berhenti di situ, maka di petak itu saya harus ngambil sesuatu, misalnya dapat kartu. Nah, itu bisa bisa itu adalah sebuah mekanik gitu. Kalau misalnya kita menempatkan pemain atau menempatkan siswa di satu tempat yang kemudian dia harus dapat apa di situ. Nah, itu. Nah, tapi untuk pelajaran-pelajaran yang dikaitkan dengan pembelajaran misalnya itu bisa juga sih kita pakai misalnya sistem kayak biologi gitu ya. Nah, ini nih ya. Jadi kalau di ini di pelajaran biologi kalau Bapak Ibu lihat ada board game namanya hutan gitu ya. Jadi di sini ada beberapa sumber apa lokasi-lokasi seperti hutan atau pulau-pulau kecil gitu. Nah, kita bisa nempatin si pemain-pemainnya itu di kotak-kotak itu dan itu nanti mereka disuruh ngapain di situ. Nah, ini salah satu mekanik sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang punya misalnya mata pelajaran contohnya kayak biologi, ya berarti board game atau papannya ini bisa diubah seperti sebuah apa ya aku bilang kayak sebuah ekosistem yang ditempatkan beberapa berbagai macam apa ya namanya ya spesies yang mungkin seperti itu atau ditempatkan di suatu habitat yang berbeda misalnya ada sungai ada hutan gitu ya kemudian nanti di situ mereka harus ngapain gitu ya berhenti di situ kemudian ada tantangan apa yang mereka lakukan itu bisa banget Bapak Ibu. Nah ini untuk contoh untuk pelajaran-pelajaran seperti biologi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ganti, kalau saya pelajaran sejarah bagaimana gitu ya. Nah, pelajaran sejarah ya tinggal diganti aja. Kalau temanya misalnya kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, ya berarti tempatkan di sini ada lokasi-lokasi yang apa namanya menyimpan tentang kerajaan-kerajaan gitu ya. Kalau memang tujuannya itu. Nah, sebenarnya yang paling menarik itu adalah kalau misalnya pelajarannya adalah sejarah dan temanya adalah tentang kerajaan Hindu Buddha, maka apa namanya sumber daya yang bisa digunakannya itu adalah kerajaan-kerajaan itu dengan raja-rajanya. Jadi itu yang akan dihubungkan dengan pembelajarannya. Jadi bisa bisa menggunakan mekanik yang seperti ini ya dengan memanfaatkan tadi gitu. Nah, anak-anaknya bisa berperan sebagai raja A, raja B, raja C, raja D. Nah, itu bisa juga gitu. Dan lokasi-lokasi ini bisa menjadi satu tempat untuk mereka menempatkan si orang-orangnya itu atau si apa namanya si tokoh-tokohnya itu. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman yang mau mau bicara boleh banget ya. Jadi aku tidak menutup kesempatan buat Bapak Ibu atau teman-teman untuk menyangga ataupun juga ngobrol-ngobrol. Karena di sini kita hanya sekedar berbagi praktik baik dan juga share aja. Gitu. Kemudian yang kedua, misalnya untuk di bidang sosial ya tadi udah sejarah, sebenarnya ini ada juga di sosiologi misalnya ya. Karena tentang konflik. Nah, konflik itu kan sebenarnya
kalau bicara tentang ada di materi di apa namanya di pelajaran sosiologi itu kayak konflik ya atau sosial lah. Ya jadi kalau bisa membuat game itu selalu dekat dengan siswa gitu. Jadi kalau misalnya bicara konflik, ya maka ditempatkanlah mereka di suatu lokasi yang dekat sama mereka, misalnya perumahan, pemukiman, sekolah gitu ya. Dan atau misalnya tentang kasus-kasus Bapak Ibu guru BK mau mengenalin tentang bullying, ya udah tempatin anak-anak di kelas atau di sekolah, kemudian nanti mereka dapat sesuatu dari situ di lokasi-lokasi yang ditempatkan itu gitu ya, lokasi sekolah, lokasi di jalan, bisa menemukan ada berbagai macam kekerasan-kekerasan yang terjadi gitu di lingkungan mereka, itu bisa banget gitu ya. Kemudian, nah ini ada satu contoh sebenarnya senggol-senggol Gang Damai. Ya ini juga bisa nih menempatkan rumah-rumahnya dengan ada token-token si tokoh-tokohnya, warganya. Jadi kalau misalnya semakin banyak konflik di rumah itu, rumahnya dijual gitu ya, atau tertutup, dibalik gitu. Nah ini juga bisa sih sebenarnya sebagai salah satu contoh dari mekanik gitu. Nah di sini ada nggak Bapak Ibu ada yang mau tanya dulu? Mungkin atau ada yang mau diskusi dulu nih? Nah silakan, silakan. Ada Coba. beberapa di chat, ada dari Mbak David dan Mas Toto. Oh, silakan, silakan, silakan. Oh, kalau yang buku nanti mungkin dikasih tips ya, Mas Toto ya, di apa namanya di grup nanti dikasih dikasih tips-tipsnya dari Mbak David. Mau minta masukan katanya Mas Agus. Ya, silakan, Mbak Beberapa game yang aku David. buat itu pakai papan indikator buat stresor pemain. Maksudnya penunjuk krisis dalam game. Tapi lama-lama kok bosan Oke. ya. Kayak Oh, aku mau bicara tapi lagi batuk. iya makanya kira-kira ada Aduh. saran mekanik nggak? Tapi ini kayaknya dijawab sama Mas Rio nih. Bisa pakai sistem bad cards kalau pernah nyoba game Pisgen yang derempong. Derampung, Mbak Nah, David. silakan Mas Rio. Kalau ada yang mau ngomong dulu, Mas Rio, boleh ya. Jadi sambil Aku TikTokan aja. aku bantu jawab pertanyaan aja ya. Iya benar sih. Itu lebih baik. Yang Pak Toto kebetulan aku lagi buka tuh dari Pak Toto ini ada Oke. buku yang The Art of Game Design of the Lens itu menarik banget menurutku dia membagi soal game design dari berbagai lensa. Jadi termasuk dulu kita sering pakai kalau di kelas game design tuh istilahnya game itu selalu start dari objektif kan istilahnya kayak supaya menang atau supaya selesai gamenya nanti menang kalahnya gimana, nah itu jadi titik utama yang awal. Nah semua hal di luar itu mekanik peraturannya, pemainnya berapa, batas waktu, bla bla bla, itu semuanya gunanya jadi lensa untuk bikin objektifnya itu makin gede, makin besar, makin dekat, makin dekat, makin dekat gitu. Nah itu bukunya itu di bagian yang game desainnya. Tapi selain itu juga dia banyak ngomongin yang lainnya dari segi experience, dari segi istilahnya bahkan sampai ke game designer tuh punya responsibility apa sih gitu istilahnya kayak socially atau nah itu mungkin aku rasa salah satu buku yang kalau teman-teman ada yang nanya soal game design aku selalu nyaranin pas game design yang Jesse Steele ini salah satu yang paling paling ini ya paling menarik lah ya untuk jadi pengantar gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang gamification dan game untuk learning ada juga beberapa nanti kita juga bisa share di grup ya nanti untuk Pak Toto nanti tadi kata Bu Novi kita bisa coba bagi-bagi beberapa yang menarik gitu ya. Tapi banyak banget mungkin juga dari sisi jurnal mungkin Pak Toto kalau yang untuk gamifikasi dan edukasional ya. Bahkan kalau misalnya ini aku sempat nemu juga satu yang menarik ini mungkin bisa sambil aku share juga di screen ini. Ini menarik ini LMGM ini tentang learning dia membandingkan game mekanik sama learning mechanics. Jadi ini mungkin kemarin aku sempat ini 2 tahun yang lalu mungkin aku sempat nemu setahun atau ya baru-baru belum lama lah. Ini juga mungkin jadi menarik kalau misalnya teman-teman bicara soal mekanik apa yang cocok untuk belajar apa. Nah ini dia berangkat dari Bloom's thinking ordernya Bloom's gitu ya dari yang retention doang, understanding, applying dan seterusnya. Dibuat perbandingan kalau di game mekanik kita bisa pakai mekanik kayak gimana nih gitu. Kayak misalnya ini
Untuk retention sesederhana di game mekanik kita bisa jadi istilah Pavlovian itu kan ya, kalau benar dapat reward, salah dapatnya, kan sesuatu yang simpel banget gitu. Secara mekanik nggak semua game ada itu gitu. Kita kesannya kalau ngomongin game pasti ada nih bagian ininya, tapi ada juga game yang nggak pakai mekanik itu. Bahkan hal sesederhana itu pun sebenarnya termasuk salah satu mekanik gitu yang paling dasar gitu. Kalau kemudian udah ke understanding, ada istilahnya sifatnya misalnya role play, atau kemudian ada jawaban dan ada pertanyaan dan jawaban gitu ya. Terus kalau applying ya berarti kita bagi-bagi tadi, kalau yang worker placement gitu, action task itu bagian dari udah applying gitu, bahwa kalau ngelakuin ini berarti hasilnya gimana, kalau nanti ronde berikutnya cobain action yang lain nanti hasilnya gimana. Nah, ini jurnalnya mapping learning and game mechanics. Jadi kalau kalau secara yang edukasional, aku rasa lebih banyak jurnal-jurnal kayak gini ya, yang udah cukup banyak ada riset-riset lah ya istilahnya, yang menarik gitu, yang bisa di googling juga sebenarnya udah cukup. Nanti kita bisa share juga beberapa. Bu Augie juga cukup banyak tuh materinya kalau udah ngomongin paper gitu ya. Itu Bu Augie koleksi sih kalau kalau secara apa istilahnya, referensi gitu, cukup banyak dari berbagai ini juga, dan yang sampai sekarang masih jalan juga ada, nanti kita bisa share juga gitu. Nah, kalau pertanyaan yang kedua itu yang Mbak David. Nah, ini kalau Mbak David, kalau tiba-tiba kalah kata pemainnya, kalau debrief itu lebih mengenai kalau gamenya ada indikator juga. Kalau misalnya bad cards tadi yang aku bilang, mungkin Mbak David pernah nyoba ya, yang berampung juga ya. Eh, itu kan sistemnya kalau kita ngelakuin sesuatu yang salah, kemudian kita mainnya pakai kartu, tapi kalau kita ngelakuin sesuatu yang salah, ada kartu yang kita masukin ke deck, ditambahin. Ada kartu yang nambahin, kalau sampai kartu itu kebuka nanti, dia nularin efek buruk gitu ke semua pemain atau ke salah satu pemain yang buka doang gitu ya. Tapi semakin sering kita ngelakuin action yang buruk ini, semakin banyak kartunya yang masuk. Jadi nggak langsung semua kartunya. Maksudnya kalau misalnya dibilang tiba-tiba kalah, secara mekanik mungkin jatuhnya kayak gitu ya, Mbak David ya. Jadi kayak masuknya satu dulu. Nanti kalau misalnya berikutnya ada yang ngelakuin action itu lagi, masuknya dua. Kalau ada lagi yang salah, masuknya tiga. Jadi lama-lama, ini kartu ini jadi muncul terus nih gitu. Nah itu sense of pressure. Tapi jangan sampai langsung kartunya bikin kalah selesai gamenya gitu maksudnya. Jadi bad cards ini mungkin jadi kayak ya jadi bikin gamenya makin lama kok makin susah ya, karena kita misalnya kalau ya betul, semakin kita misalnya kalau game yang terakhir yang kita buat untuk yang kita coba di kelas yang Mas Agus tuh yang traffic. Jadi kita gamenya kan mau siswa milih ya mau naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi. Semakin Ya. banyak yang naik kendaraan pribadi itu pakai indikator ya. Indikatornya itu tetap pakai indikator waktu itu, tapi si indikatornya ini automatically ceritanya karena macetnya udah makin parah. Tadinya kosnya kalau naik kendaraan itu cuma bayar 2, karena sekarang macetnya udah di level sekian, naiknya jadi sekarang harganya jadi 3 gitu. Makin lama makin istilahnya makin berat gitu si gamenya gitu, playernya makin susah, resource-nya makin mahal gitu istilahnya. Nah, mungkin itu mungkin salah satu ya kalau ngomongin sense of crisis mungkin ya Mbak David ya, itu mungkin kalau kalau dari aku. Nah kalau dari tadi yang soal game mechanics, aku mau kasih satu referensi yang menarik juga, yang kalau misalnya teman-teman yang memang tertariknya langsung punya ide ini kira-kira mekaniknya gimana gitu, atau pengen cari sumber referensi, ini yang mungkin paling paling banyak ya mungkin ya. Ini ada satu website namanya Board Game Geek. Bapak Ibu juga boleh coba buka nanti. Di sini dia ada banyak, kita bisa berbagai macam resource juga. Di sini ada blognya, ada forumnya, kita bisa ngobrol juga sama orang. Nah ini kalau misalnya dilihat kita ngomongin mekanik itu sempat ada dulu juga ada mas Board Game Mechanics itu ada berapa sih di mana sih gitu, apa aja gitu. Wah itu aku rasa udah ratusan atau bahkan ribuan mungkin. Banyak. Dan kalau kalau di sini aja kita bisa lihat di sini ada 200 ya di listing yang dia Banyak banget. listing. Benar, dan ini nambah terus. Dulu waktu misalnya Betul. kita tahun-tahun sebelum 2020 kalau nggak salah aku ingat di sini cuma ada mungkin sekitar 80, itu nambah terus tuh. Jadi teman-teman yang kalau misalnya memang tertarik untuk
deeper, cari tahu mekanik-mekanik. Dan ini karena mereka juga kan sebenarnya semacam eh, satu website yang isinya tuh segala macam berita tentang board game gitu. Jadi board game yang lagi top sekarang yang mana, terus ada game baru, terus kalau misalnya nanti kita buka salah satu game juga kita bisa lihat cara mainnya kurang lebih. Ini ada yang crowdfunding, yang lagi crowdfunding, di sini ada cara mainnya, nanti ada biasanya ada link-link resmi cara mainnya gimana, ini cukup banyak. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu yang sumber referensi yang sangat, menurut aku sih, sangat cukup ya harusnya kalau misalnya memang cari tahunya tentang mekanik. Karena di setiap tadi yang kalau misalnya di halaman yang tadi, kalau diklik itu semuanya ada penjelasannya, teman-teman. Jadi kayak misalnya ini acting itu apa sih gitu. Di sini dia langsung kasih tahu acting itu game mekaniknya kayak gini nih. Kita miming gitu ya, ngelakuin peragaan untuk sesuatu. Nah ini contoh game yang mungkin kita semua udah tahu gitu ya, charades gitu ya, tebak gerakan gitu kan, tebak kata misalnya, satu kata satu pemain harus jelasin. Kalau kita bahkan nggak tahu charades, kita bisa buka, oh charades itu ini gamenya gitu. Jadi ini website yang aku rasa kalau kita malam ini bicara tentang mekanik, sumber resource ya, resource yang udah bagus banget kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu variasi mekanik itu apa aja sih yang bisa aku coba, yang bisa aku, tapi memang kemudian harus browsing lah ya, harus baca-baca lagi. Jadi kalau misalnya action drafting itu seperti apa, termasuk tadi ya. Nah ini dia, kalau tadi kita ngomongin worker placement tadi yang Mas Agus sempat ceritain, worker placement itu salah satu subset dari kategori namanya action drafting. Kalau kita buka worker placement-nya, di sini ada penjelasan yang lengkapnya worker placement itu gimana, contoh-contoh gamenya gitu ya. Jadi bahkan kita bisa cari itu gamenya kalau memang penasaran, oh mainnya itu gimana sih gitu kan. Si gamenya sendiri biasanya sudah ada, kalau emang udah lama eh, dia ada, nah ini ada barangnya bisa dibeli di mana, ada rulebooknya, bisa ada review-reviewnya. Jadi ini menarik banget. Ini ada rulebooknya, langsung ada rulebooknya, bisa kita download, bisa kita baca. Kalau kita cari di YouTube juga biasanya kalau board game cukup banyak yang review cara main ya. Langsung. Itu mungkin Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Rio sudah Baik, terjawab ya. Nah, tuh kan kalau yang rancangnya langsung yang ngomong tuh keren kan? Itulah ada Mas Rio ya. Nah, oleh karena itu nih Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, kalau misalnya ini juga nih Bu Herlina juga bilang nih, wah ini sih game-game yang udah besar ya. Betul sih, cuman kan awal game yang besar itu pasti awalnya dari game-game yang kecil dulu gitu ya. Makanya sebenarnya kalau misalnya eh, Bapak Ibu, sebenarnya kendalanya itu tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya kenapa mekanik itu sangat terbatas, mungkin karena pengalaman kita bermain dengan board game itu muternya di situ-situ aja gitu, seperti yang kita temuin gitu ya. Yang paling dekat dengan Bapak Ibu guru ya paling bolak-balik yang kita lihat ya monopoli lagi gitu. Atau misalnya yang paling dekat lagi ular tangga gitu. Jadi semua hampir di semua pelajaran aku pernah lihat gitu kalau guru-guru itu selalu bikinnya ular tangga tadi seperti yang Mas Rio sudah bilang tadi banyak banget mekanik yang bisa kita gunakan gitu. Hanya masalahnya adalah Bapak Ibu dan juga teman-teman mau mengulik enggak gitu ya. Dan sebenarnya nggak usah harus lihat dengan nama besar dari sebuah board game gitu, tapi kita mau belajar membuat pelan-pelan dengan membuat yang punya kita sendiri aja dulu kalau enggak gitu ya. Eh, ini coba aku tunjukin dulu ada satu board game yang memang aku pernah bikin, ini namanya Nomoy. Ya, jadi kalau Nomoy ini, nah ini nih, ini papan board gamenya ya. Jadi Nomoy itu sebenarnya karena ini kan board game yang temanya adalah tentang hukum, karena anak-anak memang pada saat itu bilangnya materi hukum itu menjenuhkan. Nah, itu tadi yang aku bilang kalau misalnya Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian yang mau bikin sesuatu di dalam pembelajarannya harus menemukan dulu kenapa menggunakan itu. Kalau misalnya menggunakan itu basisnya adalah tentang hukum, maka harus ada alasan misalnya, oh kalau memang di dalam materi itu memang tidak atau sulit dimengerti oleh siswa sehingga kita mengantarkan anak itu untuk memahami tentang bagaimana konsep materi itu gitu, tetapi dibuat dalam versi permainan atau game based learning. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kan ini papan permainannya gitu ya. Nah, di sini sebenarnya
karena tujuannya adalah mengevaluasi, di situ memang tujuannya adalah anak-anak diminta untuk mengevaluasi, sehingga kata kunci yang harus Bapak Ibu temukan di dalam pembelajaran Bapak Ibu itu adalah kata kunci itu. Kalau misalnya kata kuncinya adalah memilih, maka mekanik-mekanik yang mungkin bisa digunakan itu adalah memilih gitu ya. Bagaimana caranya memilih gitu ya. Misalnya dari kartu ke kartu milih ambil gitu ya. Mas Rio punya 5, aku punya 5, Mbak Novi punya 5. Ya, berarti harus memilih nih ambil 5 dan menentukan mana yang misalnya mengenal warna untuk anak SD. Ya, makanya mekaniknya sangat sederhana, hanya mengambil, melihat, kemudian memastikan gitu. Tapi kalau untuk anak mungkin SD itu naik lagi. Jadi semakin banyak mekanik yang digunakan dalam satu board game itu menurut saya itu akan semakin lebih kompleks. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di dalam board game yang saya coba kembangkan ini di kelas, ini saya kembangkan kurang lebih 5 tahun ya, dan ini masuk beberapa riset juga. Nah, sehingga di sini permainan itu saya ambil ini tahapan karena mengevaluasi. Jadi kalau ada kata kuncinya mengevaluasi, maka dia ada proses. Mengevaluasi itu adalah suatu proses yang harus dilihat dan dievaluasi. Sehingga Nomoi ini menceritakan bagaimana ketika si pemainnya mengikuti proses pertama di tahap 1, kemudian masuk ke tahap 2, masuk ke tahap 3, masuk ke tahap 4. Nah, dia kemudian menilai prosesnya. Apa yang dinilai gitu? Karena materi ini hukum, maka yang diambil adalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum. Maka saya harus lihat bagaimana proses hukum itu terjadi. Oh, dimulai dari proses penyelidikan, dimulai dari proses penyidikan. Dia akan naik nih satu persatu nih satu tingkat. Setiap dia naik satu tingkat itu dapat koin. Koinnya satu. Kalau naik ke 2 di proses penyidikan dia akan dapat 2 koin. Ketiga maka dapat 3 koin. Keempat maka dapat 4 koin. Nah, caranya gimana? Nah, di sini proses penyelidikan itu adalah proses di mana si pemain itu harus memastikan si kasus dengan si karakternya gitu, dengan bukti. Paling tidak minimal ada satu bukti. Jadi maka di sini saya menggunakan ada kartu bukti, ada kartu kartu eh, apa namanya kasusnya, kemudian kartu si karakter orangnya. Nah, itu yang aku cuma mau bilang bahwa mekanik yang kita bisa gunakan ya bisa aja tadi ya menempatkan si karakternya di sini, masuk ke sini, tapi dia nggak bisa masuk ke sini kalau kasusnya belum ada. Jadi dia harus memastikan dulu dengan kartu yang pas. Misalnya kasus pencurian sendal jepit, si pelakunya adalah si A. Maka ya harus disesuaikan. Kalau dia mau masuk di sini, dia harus mau dapat 1 koin, ya dia harus meletakkan si kasusnya di sini dan harus juga memastikan orangnya juga sama gitu. Nah, jadi maksudnya dalam permainan ini adalah kita harus mengikuti ini nih proses-proses ini ketika siswa ketika mereka mengalami proses-proses ini sampai ke tahap di atas tanpa disadari, maka mereka ikut merasakan pengalaman mencari, menukar, berdialog, berdiskusi. Nah, itu yang tadi eh, ada mekanik-mekanik yang tadi yang Mas Rio sempat sampaikan dalam jurnal tadi, itu juga ada tahapannya. Kalau dia tahap analisisnya sampai di mana? Kalau dia tahapnya hanya sekedar menjelaskan sampai tahap mana? Nah, ini yang menurut aku istimewanya sebuah board game. Dan yang paling paling menariknya lagi dari sebuah board game itu adalah dia secara tersembunyi tanpa disadari akan memancing siswa tanpa disuruh, tanpa diminta, tapi siswa melakukannya. Bahkan nih kalau dalam permainan ini nih, Nomoi yang dimainkan anak-anak, ini tuh sampai mereka itu apa kayak seru banget gitu. Mereka tuh sampai kayak sampai di tahap putusan pengadilan ini sampai berlomba-lomba gitu. Karena di sini memang saya memasukkan ada unsur untung-untungan juga sih sebenarnya yang sifat gamenya gitu. Meskipun menurut anak-anak harusnya jangan gitu ya, karena kalau terlalu untung-untungan putusan pengadilan ini jadi nggak pasti, nggak jelas gitu. Nah, ini yang harus menjadi pengembangan berikutnya di dalam board game Nomoi gitu. Nah, kira-kira ada yang mau tanya dulu nih? Silakan Bapak Ibu, kita diskusi lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak ya kira-kira? Apakah ada pertanyaan yang mungkin secara langsung ada yang mau ngomong nggak? Boleh ya, kita bertukar pikiran. Nah, ini tadi link yang dikasih sama ada link website ya, ataupun juga mungkin eh,
websitenya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rio itu Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian juga Bapak Ibu mana tahu juga nih ada yang mau share tentang game yang sudah dibuat. Silakan, apakah ada Bapak Ibu? Bisa ada ya, kalau misalnya ada silakan aja gitu. Karena kita memang Dari Mas, sistemnya siapa tadi? ada. Dari Mas Sami ya. Mas Sami nanya ke Mas Rio, yang Mas, board ya, game Geek tadi open source nggak, Kak? Iya, itu bebas akses ya, apa istilahnya, websitenya. Memang mereka semacam apa ya, agregator ya istilahnya mungkin ya, building. Mm-mm. Aku tadi juga baru coba buka Board Game Geek. Teman-teman kalau coba buka websitenya tadi kayaknya ada print and play-nya, ada videonya, Betul. ada banyak tips-tipsnya gitu. Itu Ini dari researchnya board game dunia itu bisa dibilang. Jadi, tapi jangan takut sama istilah-istilahnya juga mungkin ya. Tadi kalau apa, ini iya board game yang benar. udah gede atau istilahnya aku udah bahasa Inggris semua gitu katanya. Kan kalau misalnya aku malah juga penasaran mungkin share yang board game ID dulu kita sempat buat beberapa video pendek tadi Mas Agus juga ada di slide-nya tuh yang board game mechanic 101. Ini tuh bisa dilihat di sini juga kita coba sederhanain ya istilahnya mungkin jadi ini aku coba share ya. Ini juga yang dipakai Mas Dida buat artikel tuh waktu itu. Nah ini kan kita bicara kalau di bahasa Inggrisnya dia point to point gitu ya istilahnya kan. Gitu. Sebenarnya Ya, mah kalau di game yang kita tahu kayak Monopoly lah enggak kita gerakin bidak ya kita bilang menggerakkan bidak gitu kan. Sebenarnya tidak se movement. jadi kalau di ini ada satu YouTube channel kita dulu satu bagian dari Kumara juga sama Ludena. Jadi kita coba jelasin beberapa mekanik-mekanik game. Jadi kalau misalnya tadi itu tadi movement, nanti nih kita ngomongin resource gitu. Resource tuh bisa diapain aja. Soalnya kalau resource tuh distribusinya bisa dengan cara apa aja. Gitu. Nanti Bapak Ibu juga. Tapi ini cuma beberapa episode kita coba cari mekanik-mekanik yang cukup umum. Dan kalau kita ngomongin board game sebenarnya tanpa kita tahu istilah-istilahnya kita sebenarnya udah banyak banget pasti ya apa Udah terekspos sama udah biasa mekanik-mekanik dimainin itu gitu ya cuman Mas kita ya. benar kita cuma nggak tahu aja istilah Iya, kerennya benar. aja gitu kayak board Biar building kelihatan itu keren misalnya gitu. kita ada benar kalau itu kan kita bicara serius udah istilahnya supaya ya namanya terms itu kan untuk menggampangkan diskusi ya jatuhnya ya kalau kita misalnya pitching publisher gitu mekanik game lu apa gitu ini dan publisher yang udah tahu istilah itu kan jadi langsung oh iya nggak perlu dijelasin tapi ya jangan takut kemudian oh, itu apa ya kok susah ya kayak aja gitu karena sebenarnya kayak kita bicara catur eh, kita pasti tahu gitu kan gamenya gerakin lidah gitu kan dan itu ya itu ada istilah-istilahnya tapi apalagi untuk edukasi ya dan istilahnya kosakata yang kesannya berat tapi tadi ya kata Mas Agus yang penting dari si gamenya pengen level yang mana nih gitu pengen ngajak anak-anak belajarnya bagian yang mana gitu kalau kayak kemarin yang kita buat game yang hati-hati di jalan kita pakai sistem game yang sangat sederhana gitu kan mencocokkan jawaban doang gitu kan tapi kalau Iya, kemudian benar. mencocokkan jawaban ini bisa dikemas dengan baik gitu kan istilahnya dan kita nyesuaiin juga anak-anak yang main usia berapa waktu yang bisa digunakan kira-kira berapa lama ya jangan kemudian jadi game yang malah untuk ngejelasin peraturannya 1 jam sendiri gitu kan itu juga repot ya kalau misalnya kalau udah ngomongin untuk edukasi kan kalau tunjukin langsung dong kata ada itu websitenya aja gitu itu nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti websitenya di Lunara juga gitu. Ada pertanyaan lagi ya tadi ya Mbak David ya ini Mbak David nih konsultasi desain nih sudah ya ini ada dari Mbak Khusus David tuh, khusus Mas Mbak Rio, David. Mas Agus, ada pertanyaan dari Mbak David. Monggo silakan tuh. Mbak Davidnya lagi nggak bisa ngomong nih katanya. Iya, lebih seru kalau ngomong kayaknya Mbak David. Hmm, Mana pertanyaannya mungkin Mbak kalau David? ini oh ini sistemnya gamenya ini ya
ada levelingnya kayaknya, tapi tiap level beda komponen. Aku pengen nanya, kenapa beda komponen, Mbak David? Mm-mm. Ya aku jelasin ya. Jadi gini, ceritanya tuh mereka kan kayak melakukan eh, apa ya? eh, Kayak ini tuh sebenarnya ada hubungannya sama sejarah gitu kan. Jadi mereka tuh Mm-mm. berlayar dulu. Nah, berlayarnya ini butuh komponen nih ceritanya. Tapi setelah berlayar, mereka harus melakukan kayak jual beli sampai nanti di lokasi yang barunya itu eh, apa ya, kayak meninggalkan legacy lah gitu. Dan itu tuh ada lagi komponen lainnya. Nah, jadi mereka tuh harus apa ngebuka dulu jalur jalur pelayaran ceritanya gitu kan. Buka dulu jalur. Bentar. Jadi mereka buka misalnya 6 jalur pelayaran. Nah, tapi kalau misalnya kebuka 3, itu sebenarnya 3 itu mereka udah masuk ke level 2 kan. Nah, jadinya mereka tuh cuman fokus sama yang 3 jalur yang udah kebuka aja dulu gitu. Jadi jalur yang sisanya itu dia abaikan. Ada pas lagi playback tuh bahkan 3 jalur sisanya tuh nggak mereka buka sama sekali. Ya udah yang udah ketiga yang kebuka aja. Terus aku berpikir ini kenapa di kelompok yang ini gitu ya itu mereka tidak termotivasi untuk membuka jalur perdagangan yang lain, pelayaran yang lain gitu. Padahal kalau buka jalur perdagangan yang lain itu bakal lebih mudah selesai kan si gamenya karena targetnya bakal lebih mudah tercapai. Nah jadi eh, si komponen untuk buka pelayarannya itu ya komponen untuk membantu mereka berlayar lebih cepat lah kayak istilahnya. Karena ada komponen eh, angin lah, entah angin muson gitu ya, entah itu misalnya penambahan awak kapal gitu. Nah, tapi setelah mereka nyampe ke lokasi, mereka kan harus barter nih. Nah, jadi komponennya kartu yang dipakainya itu adalah uh, apa yang bisa mereka barter gitu. Kayak gitu. Gitu saudara-saudara. Jadi aku kayak, apakah ini salah? Apakah ini clear? Soalnya 2 kali itu beda resultnya gitu. Jadi kayak apakah harus test play ketiga gitu yang mana kayaknya aku belum maksudnya mau nge-crack dulu code-nya itu kenapa gitu tapi setelah di debriefing kalian nggak buka kayak 3 jalur yang lain ya ini aja 3 lah yang itu itu jadi kayak karena ini kooperatif ya jadi kayak bener-bener tergantung suara mayoritas gitu kayak udah jadi kayak strateginya beda karena ini kooperatif gitu lah intinya kayak gitu. Susah juga nih. Ya terdengarnya kompleks ya. Tapi Tapi itu kalau ya, itu ah, komponennya gimana? nggak bisa dipakai yang sama, Mbak David. Iya. Hmm, gimana ya biar sama beda misi gitu loh kayak di level 1 buka jalur pelayaran di level 2 barter gitu. Tapi itu Ah, dimaininnya untuk usia berapa, Mbak David? Sebenarnya ini kemarin itu aku coba juga sih ya ke yang usia 11 tahun itu. Jadi di dalam satu kelompok itu ada yang 11 sampai 16 Mm. eh, itu yang mereka akhirnya keputusannya nggak usah buka jalur yang lain. Tapi kalau untuk yang lebih dewasa kayak 20-an itu mereka kayak lebih jalan gitu sih apa namanya diskusinya ini kayaknya ini kooperatif. Nah, sebenarnya targetnya itu adalah ini biar bisa dipakai buat family juga karena ini kan berdasarkan ini ya, maksudnya berdasarkan sejarah gitu. Jadi kayak takut kalau ada satu hilang langkah atau level tuh kayak takut. Jadinya kan Oh, belajar ya, ya, juga. ya. Kalau levelnya Mbak David bikinnya sampai berapa? 3 aja sih, 3. 3. Nah, setiap levelnya itu berapa berapa waktunya tuh? Em, Sebenarnya sebentar sih, sebentar. Kalau level yang pertama itu cenderung lebih cepat. Level 2 itu justru yang lebih lama karena em, ada ada challenge sendiri. Terus karena ini kooperatif kan jadinya karena kalau barter tuh kayak harus require satu resource kalau itu nggak ada ya harus nyari dulu baru mereka bisa berbarter gitu. Tapi kalau misalnya yang buka yang buka pelayaran
itu tuh kayak eh, apa ya, misalnya kalau kamu mau buka jadi kombinasi kartunya tuh lebih banyak gitu. Jadi mereka kayak bisa pakai kartunya punya siapa sih, jadi Hmm, bisa banyak kayak gitu aja. aku masih belum kebayang cara mainnya ya, Mbak. Tapi mungkin ya kalau misalnya ini kan berarti kan supaya gimana supaya komponennya nggak cuma sekali pakainya cuma di satu tahap doang gitu ya. Jadi kayak Hmm, ngeprint banyak tapi kepakainya cuma sekali sekali gitu ya. iya betul. Jadi bisa. Mungkin bisa mungkin bisa pakai cara sistem ini inventorisasinya pakai roll and write gitu mungkin Mbak David. Itu kayaknya Pernah pernah main game yang kayak gini nggak? Jadi sistemnya itemnya bukan dipegang, bukan dalam bentuk kartu atau bukan dalam bentuk token, tapi ditulis Hmm, di satu lembar yang bisa dihapus lagi. Istilahnya kalau misalnya kita bikin ke print tuh pakai glossy terus bisa ditulis pakai spidol tapi bisa dihapus lagi kayak item yang sekarang apa terus pas sudah dipakai dicoret atau dihapus. Jadi inventory-nya, nah ini aku share gambarnya ya. Ada satu contohnya ini mini town game. Ini cukup kalau bisa dicari secara mekanik game biasanya disebutnya roll and write. Jadi kita kocok dadu atau ambil kartu terus dapatnya apa, kita catat dapatnya itu. oke. Jadi bendanya gitu ditulis gitu. Jadi nggak harus bikin banyak banget komponen. Sebenarnya tujuannya itu sih kalau kalau beberapa game kayak kalau di sini kan kita ceritanya nyusun kota, tapi nah si lembaran ini setelah beres dihapus bisa dipakai lagi buat main lagi karena nanti ya betul. berikutnya Betul. Iya, tinggal iya, iya. digambarin lagi. Berarti Mungkin itu bisa. custom. Kenapa? Berarti dadunya yang harus custom ya kan? Kalau aku rasa yang buat tadi sih lebih ke itemnya ditulis aja, dicatat aja. Bukan nggak perlu dibuat bendanya, maksudnya nggak perlu dalam bentuk kartu atau itu, lebih kayak isi komponennya itu benda-bendanya ada di sini terus kalau mereka lagi punya mereka centang di situ gitu ya kalau udah nggak ada lagi Ya. di X gitu atau dihapus gitu misalnya. Oke, oke. Oke, saya Jadi pas di level 2 ya semua dihapus aja gitu sekarang berubah nih jadi bukan yang ini lagi yang dipakai gitu sih benda-bendanya tapi kita bisa istilahnya satu satu lembar ini bisa dipakai berkali-kali dengan ya Ya. kayak per level aja gitu misalnya atau lembar ini per level satu lembar ini. oke, oke. Nanti saya Ini coba. quick fix yang aku kebayang ya mungkin tadi dari Mbak Devi cerita cara mainnya. Ya, paling Mbak David kalau dari aku paling nggak sebenarnya nggak ada masalah sih kalau Mbak David mau misalnya per level gitu ya. Karena untuk misalnya ada misalnya ada rangkaian cerita di dalamnya sehingga si pemainnya itu tidak bisa meninggalkan di satu level gitu kan. Jadi ngerti sih maksudnya Mbak David kalau misalnya ada per level ini dia harus ngelewatin ini kemudian masuk ke sini kemudian masuk yang ketiga lagi gitu kan Mbak David ya. Cuman memang tadi yang Mas Rio bilang itu benar juga gitu bahwa kalau misalnya komponennya itu bisa digunakan kembali ada lebih baik gitu karena kalau misalnya dipakainya terlalu dalam satu level itu hanya pakai itu kemudian ganti lagi itu menurut aku juga akan lebih ya dari mungkin harga ya harga harga cetaknya harga bikinnya juga akan nambah sih menurut aku gitu kalau terlalu banyak komponen juga ya tapi ini biasanya untuk yang board game yang memang membutuhkan sekompleks itu gitu dan memang ada narasi ceritanya gitu ya yang sifatnya dia nggak hanya sekali mainnya itu 5 menit atau satu kartu dengan dua puluh kartu doang gitu tapi dia perlu harus ada komponen ada 10 komponen ini di level ini kemudian nanti ada sumber daya ini lagi ada lagi di nah gitu jadi tapi lebih baiknya memang harus harus digunakan lagi mana yang bisa digunakan di level satu bisa lagi dipakai 2 atau ketiga. Paling aku ngasih masukannya itu sih. Karena pengalaman bikin yang di level satu ada, di level 2-nya ada, itu ternyata terlalu kompleks gitu dan pemain itu kan dan harus memahami juga bahwa dalam setiap level itu dia harus menarik banget pemainnya untuk mengikuti level berikutnya gitu. Karena kalau misalnya dia udah bosan apalagi untuk anak-anak tadi di usia 11 tahun gitu itu dia juga akan mungkin ya apa namanya agak sedikit bosan kemudian tapi nggak makanya saya bilang ini harus tergantung pada ketertarikan atau motivasi dari board game itu mengajak si orang itu untuk terlibat gitu. Itu sih Mbak David kalau dari aku. Tapi nggak ada masalah ya kalau Mbak David mau bikin seperti itu nggak ada masalah. Yang penting
Apa salah? Nggak ada yang salah sih menurut aku. Cuma lebih efektif atau efisien yang mana gitu. Oke, oke. Kalau kata masukan, makasih banyak. Oke, Semoga Kita ada batuknya respon sembuh. dari Mbak Ada? Ugi juga. Oh ya, silakan. Iya, Mana? iya pertanyaannya kenapa komponennya tidak bisa dipakai laginya kenapa mungkin ya sebetulnya kalau tadi apa fix atau bentuknya kartu, aku rasa bahkan kalau kartu ya kita kadang ada sistem yang kayak kartu itu kan dua muka ya. Di Ya, level satu dipakai muka yang ini, di level 2 pakai iya muka yang ini. benar bisa. Itu aja satu lembar jadi dua komponen yang Ya, ya, berbeda gitu. Jadi mungkin bisa jadi salah ya satu betul betul. Ini ada cara. pertanyaan dari Mas Handoko ya. Saat guru menggunakan board atau card game di kelas, maka guru akan bertindak sebagai game fasilitator. Mana ini? Tadi? Kok jadi? Oke, setahu saya idealnya game Dari fasilitator sisi jumlah. iya, membersamai 2 sampai 8 pemain dalam proses bermain. Sedangkan tidak jarang dalam satu kelas, jumlah siswa di kelas itu 20 sampai 36. Jika board atau card game disusun untuk dimainkan dalam kelompok kecil 2 sampai 6 orang, maka PR bagi guru bolak-balik dari satu kelompok siswa ke kelompok yang lain. Apalagi jika mekanik game yang digunakan itu baru bagi anak-anak. PR lagi bagi guru untuk menjelaskan, belum lagi alokasi waktu pembelajaran di kelas terbatas, misalnya 2 kali 45 menit. Nah, ini aku ngerasain banget sih. Mas Handoko, aku coba share ya, karena memang ini pengalaman aku di kelas yang aku tuh punya 10 kelas bahkan ya, bukan satu kelas doang. 10 kelas dan di satu kelas itu saya punya 30 siswa. Sedangkan board game yang saya gunakan ini dimainkan hanya dibatasi oleh eh, paling paling maksimal itu paling minimal itu 6 orang dan maksimal itu ada sekitar 12 orang. Sehingga apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, sekarang masalahnya kita harus memetakan dulu sebenarnya. Pelajaran kita itu dalam satu pelajaran itu dia bisa diselesaikan dalam waktu berapa kali. Kalau misalnya pembelajaran kita dalam satu kali bab itu atau chapter itu misalnya tadi misalnya bicara tentang hukum misalnya harus 4 kali atau 5 kali, maka harus disiapkan dalam waktu 5 kali itu ada space untuk terakhirnya mungkin ujian atau ulangan ya di kita. Nah, itu harus di space itu tidak boleh diganggu. Tapi yang empatnya lagi, empat pertemuan itu harus dikemas bagaimana caranya untuk dari awal mengenalkan kepada siswa, kemudian dipraktekin dulu, kemudian main dulu. Nah, itu. Dan juga bukan berarti Bapak berpikir bahwa misalnya pakai game itu akhirnya anak-anak nggak belajar. Justru nggak gitu. Justru dimasukkan materinya itu tadi seperti yang tadi saya bilang ya, anak-anak belajar materi hukum itu dia ngejelasinnya langsung gitu. Maksudnya dia langsung memberitahukan apa respon dia terhadap kasus-kasus hukum. Sehingga saya sebagai orang yang menjadi fasilitator itu tidak perlu harus ribet keliling-keliling gitu. Nah, yang pertama itu saya lakukan biasanya di kelas itu adalah saya latih dulu tuh misalnya anak-anak yang lain bisa lihat dulu teman-teman yang main nanti teman-teman yang udah main ini di awal itu jadi tutor untuk mereka nanti pada saat dipecah kelompoknya gitu. Ketika mereka main di kelompok ya namanya kita guru fasilitator ya pasti harus harus keliling gitu ya. Bukan berarti dia jadi fasilitator dia diem aja gitu, tapi dia justru keliling melihat respon. Bahkan saya punya satu catatan itu yang khusus untuk 10 kelas itu betul-betul saya mengamati, oh dalam grup ini si A itu begini, oh si B itu begitu. Apakah repot? Ya memang, pasti. Karena apa? Karena jumlahnya banyak gitu ya. Tapi jangan dibuat repot. Tapi Bapak bisa saja melihat secara keseluruhan, mengobservasi gitu ya. Eh, Kalau saya memang paling senang mencatat mencatat observasi itu gitu, bukan hanya melihat doang gitu, tapi betul-betul dicatat bahwa oh ternyata anak-anak itu begini ekspresinya. Oh ternyata tujuannya di sini ada masukan. Oh di sini ada begini. Jadi itu bisa dilakukan ketika kita memang mau menerapkan itu di dalam kelas. Nah, memang itu agak sedikit ribet. Maka saya itu juga punya ada satu game yang memang saya implementasikan untuk 30 siswa sekali main gitu. Gimana caranya gitu ya, satu kelas main gitu ya. Maka ada kelompok-kelompok yang mungkin saya misalnya 30 siswa dalam satu kelas, maka saya bagi menjadi 5 kelompok yang isinya 6-6. Tapi mereka menyelesaikan masalah kasus yang sama ataupun juga permainan yang sama. Sehingga di satu kelas itu memang didesainnya untuk satu kelas. Yang pertama keuntungannya adalah
tentu harganya jauh lebih murah kalau kita memang mau cetak satu hanya untuk dimainkan oleh semua orang gitu ya, semua siswa di dalam kelas. Yang yang enggaknya adalah ya kalau misalnya apa namanya kita tidak lebih spesifik gitu ke masing-masing kelompok gitu. Kalau kelompok kecil lagi ada itu lebih lebih seru banget gitu. Paling itu yang aku bisa share Pak Handoko untuk mungkin membantu Bapak merancang itu gitu ya. Eh, atau Bapak mau ngomong langsung, boleh banget Pak. Aku aku mau Atau nanya Mas kan, Rio, silakan silakan. aku mau nanya ke Tante Novi. Tante Novi waktu itu Mbak Nur jadi bikin Palbel yang versi board game nggak? Jadi ada, gue Nah, lihat. itu. Kabel Pak versi Andoko board game mungkin. ada dibikinkan sama Mas Brandon. Yang online dulu ya, yang di pas waktu COVID ya. Mas Agus ngeliat itu pas kita Iya. ke Jakarta. Oh iya waktu di Jakarta. Iya Iya. benar-benar. Jadi kok Mungkin Pak Andoko kalau secara ngomongin soal kemampuan IT gitu ya, kan sebenarnya itu digital board game dalam artian sebenarnya selalu bisa di reverse jadi board game lagi gitu sebenarnya. Dalam artian kalau Pak Andoko pernah coba digital, nah itu juga pernah ada yang coba Fabel tapi memang versinya board game dan mainnya sama, tetap sama. Jadi kalau misalnya nanti tertarik mungkin bisa dicoba deh ya, ngobrol sama Tante Novi juga mungkin ya. Atau sebenarnya kalau misalnya beberapa game yang kita pakai, yang kita buat Lulinara atau Kumara itu rata-rata sih memang betulnya digital board game ya, nggak langsung digital game kan beda tuh. Jadi secara fase-fase game tuh biasanya cukup simpel untuk dibuat dalam versi fisik istilahnya, atau beberapa malah justru tadinya versi fisik gara-gara COVID kita digitalin gitu beberapa. Iya benar. Aku dulu pernah ikut main Mas yang Fable itu yang waktu COVID. Yang Faber yang board game. Iya. Mungkin Pak Ando kan nanti bisa, ya kita bisa lanjutin. Atau mungkin nanti kita bisa kasih menarik apa yang versi yang bisa dimainkan tanpa tanpa IT istilah. Ya, Tadi benar. dari Mas Agus juga itu menarik mungkin untuk usia-usia yang agak dewasa juga ya, atau agak lebih tinggi gitu ya, mekanik yang mungkin mengharuskan mereka justru diskusi gitu, waktu diskusinya yang panjang, atau justru actionnya di depan yang mungkin cukup simpel, cuma pilih kartu atau cuma pilih benda, tapi untuk milih yang mana itu mereka diskusinya di grup masing-masing gitu kan, Iya. kemudian mereka mau pakai resource yang mana, mau pakai resource berapa, kemudian yang maju cuma satu orang gitu, bayar kemudian dapat bendanya misalnya, oke, next, nanti di akhir baru dilihat siapa yang menang, poinnya berapa, itu setelah selesai semuanya dikumpulin benda-benda yang mereka dapat apa aja, bisa diikuti gitu Pak Bisa Handoko mungkin. ya bisa juga kayak yang board game yang kayak Traffic itu loh Mas, yang waktu dimainin di kelas, itu kan satu kelas ya. Benar, itu juga kan Iya kita kan? udah satu kelas. Yang sama Mas Dida ya. Iya. Jadi, Mas Handoko itu peserta kita di program Fabel. Aku inget Oh banget ya. Mas Handoko. Halo Mas Handoko, apa kabar? Nah, Tahu dia gamenya. Mas Handoko guru dan kira-kira ngajak cukup Hah? menjawab nggak? Ya. Mas Handoko ada pertanyaan lanjutan nggak? Atau mungkin mau open mic? Oh ya, terima kasih Bu Herlina, ada tamu katanya. Ya, silakan Bu. Oke. Apakah Mas Handoko atau Pak Handoko ada? Oh cukup Mas, terima kasih feedback dari pertanyaan. Oh ya, terima kasih. Eh, kalau memang saran sih lebih memang untuk kalau kita ribet dengan kelompok-kelompok kecil, mending untuk bikin desain kayak untuk yang semua aja dan nggak harus digital ya. Ya Mas Rio ya, nggak harus digital kalau memang kita terbatas untuk itu gitu, nggak harus langsung tiba-tiba digital karena kadang-kadang orang dengar digital udah minder duluan gitu. Karena dipikirnya harus sudah canggih, desainnya juga harus canggih, padahal sebenarnya nggak gitu Bapak Ibu. Disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dan juga kebutuhan, kemudian juga komponen-komponen yang ada gitu. Bisa ya pakai yang sederhana aja juga nggak apa-apa dulu karena merancang Betul. sebuah board game itu aku bikin board game Bandung atau Nomo itu 5 tahun gitu. Artinya 5 tahun itu bukan karena lamanya, bukan karena pengembangannya.
dan nggak boleh jenuh untuk menghasilkan sesuatu. Kalau Mas Alo kemarin sempat bilang juga kayak board game yang sudah pernah kita bikin itu jangan dibuang lagi gitu. Justru harus dikembangin lagi mekanismenya, mekaniknya itu sehingga bisa nanti apa namanya ada sesuatu yang baru, mungkin ada sesuatu yang berubah lagi gitu. Ini apa nih katanya? Ini Jangan udah jangan level tinggi. takut sama, maksudnya kalau aku rasa juga salah satu yang jadi pesan kita kalau di kelasnya Ludinara kan, Mm-mm. Bu Augi tuh tahun ini ngajak teman-teman untuk mapping resource di kelas ada apa aja. Betul. Di kelas ada ubin, ada papan tulis, ada sapu, ada meja. Nah itu kadang-kadang yang jadi kendala kita malah malah jadi kayak, oh saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa. Padahal kemudian kalau dibilang anak-anak soalnya nggak suka kalau nggak keren gambarnya, atau Benar. dari pengalaman kita sih nggak juga ya, soalnya Nggak juga. anak-anak kadang-kadang malah main pakai tutup botol juga mereka seru kalau mainnya emang seru gitu kan. Bahkan kita mungkin yang zaman dulu mainnya pakai karet gelang juga kan tetap seru gitu, selama gamenya seru, teman mainnya seru gitu. Aku rasa jangan sampai jadi kendala istilahnya, nggak pede istilahnya gitu ya. Karena ada teman-teman guru juga kan beberapa yang udah bikin gamenya di papan tulis atau di lantai gitu. Itu juga menurut aku menarik banget sebenarnya. Eh, nggak terbatas sama teknologi lah istilahnya, atau fasilitas. Nah, dan juga kemarin tuh sempat ya Mas Dida, kita kemarin yang ke PKBM itu yang ada guru yang bikin kotak misterius ya Mas Dida. Itu sebenarnya simple ya. Jadi nggak perlu harus yang teknologi-teknologi. Benar ya Mas Dida ya? Ya, tuh, aku aja sampai penasaran pengen ikutan main sebagai observer, sebagai researcher. Iya, jadi itu kayak kardus, kardus aqua gitu, dibolongin atasnya, kemudian dia cuman apa namanya dia bungkus pakai kertas putih, cuman ditulis di depannya ditulis pakai spidol, kotak misterius gitu, terus di tengahnya dibolongin, kemudian anak-anak nanti maju satu persatu gitu apa meraba beberapa barang yang ada di situ, tapi mereka tuh kayak, aduh histeris gitu anak-anak itu kayak takut nanti ada apa terus teman-temannya juga kayak bales ada dinosaurus ya. Iya, sepertinya ini seperti ada dinosaurus kayak gitu-gitu ya. Jadi lucu gitu. Tapi itu memang untuk anak-anak SD gitu ya. Dan yang lucunya lagi adalah di situ ada nilai-nilai karakter yang memang ditanamkan oleh si gurunya. Misalnya pada saat dia sudah berhasil meraba beberapa barang, dia harus nulis tuh di kertas. Jadi ada nulis kertas dan barang-barangnya apa saja. Tapi yang menariknya adalah eh, apa yang mereka sudah ketahui dari barang-barang itu dia nggak boleh ngasih tahu ke temannya gitu. Jadi pas waktu temannya aku coba deketin satu anak gitu, kamu tahu nggak jawabannya apa? Tahu gitu. Tuh kamu nggak, kenapa nggak ngasih tahu sama teman yang satunya? Kan kata Pak Guru nggak boleh katanya. Jadi nggak, dia betul-betul kayak ngejaga bahwa itu adalah sebuah integritas yang nggak boleh dikasih tahu ke yang lain. Itu adalah salah satu nilai karakter atau value-nya gitu. Nah, itu juga bisa jadi kayak kemandirian. Jadi dia mainnya personal kan, satu orang. Tapi kalau Bapak Ibu mau misalnya mau bikin yang sifatnya kerjasama, ya berarti harus grouping, harus ada kelompok di dalam kelompok untuk melatih kerjasama atau kolaborasi. Itu juga bisa gitu. Di satu sisi materinya adalah mengenal barang-barang yang ada di sekitar gitu ya. Itu untuk anak-anak SD. Jadi dia ngeraba tuh, oh baterai. Malah anak-anak yang satunya bilang, aku kira barbel gitu ya. Barbel kok gede banget barbel. Padahal itu dia bentuknya kayak baterai ABC yang gede itu, tapi dia ngerabanya itu kayak barbel gitu. Lucu banget gitu. Atau ada sendok gitu ya. Jadi dia bisa bisa apa ini perabanya dia gitu, merasakan itu gitu. Dan fungsinya apa? Itu yang harus juga dijelasin sama si anaknya. Dan yang menariknya, gurunya itu setelah anak-anaknya sudah ngambilin barang-barang itu, dia kemudian bongkar isinya, kemudian dia kenalin satu-satu. Ada 11, 1, 2, siapa yang menebak lebih dari 9. Nah, gitu-gitu. Jadi dievaluasi di akhir. Karena dalam konsep game based learning, yang beberapa hal yang harus diperhatikan itu adalah tujuannya apa, ada umpan baliknya itu apa gitu. Jadi harus jelas umpan baliknya juga kepada siswa itu apa sehingga board gamenya ini jadi nggak akan nggak hanya memberikan apa-apa gitu. Itu yang sebelumnya kita udah bahas ya bedanya board game komersial dengan board game yang sifatnya serius board game gitu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu bikin
bukan berarti Bapak Ibu bikin untuk anak loncat-loncat aja nggak ada masalah. Enggak, bukan. Kalau memang tujuannya untuk motorik, nggak ada masalah gitu ya. Karena memang itu untuk motorik siswa gitu. Dia bisa jalan sana, jalan sini, jalan sana. Tapi harus ada tujuan yang jelas. Sehingga karena tujuannya untuk edukasi. Tapi kalau untuk sifatnya untuk komersial, untuk main-main aja gitu ya nggak ada masalah. Karena itu memang udah untuk melatih motoriknya anak gitu. Dalam sisi psikologi juga itu baik, menarik gitu. Tapi kalau dari sisi mungkin hal-hal yang untuk namanya learning, pembelajaran, ya bisa juga ditambahkan yang lebih eh, apa namanya sifatnya untuk membelajarkan atau perubahan perilaku atau karakter ya karena itu tujuan dari learning pembelajaran. Nah, paling itu sih dari aku Mas Rio dan juga mungkin Mbak Novi mungkin atau ada teman-teman lain yang mau berbagi. Mas Sahlani, apa kabar Mas? Nih, balik lagi game based learning ya, ah, ya betul. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman atau ada yang mau diobrolin? Silahkan Bapak, teman-teman. Karena Mbak Novi tadi udah ancang-ancang ya, 4, Iya, 20.45, bisa jangan langsung lebih buka gitu. video, bisa langsung Iya, buka betul. mic buat ikut ngobrol teman-teman, nggak apa-apa, it's okay. Kalau yang nggak nyaman buka video, buka mic doang juga nggak apa-apa. Mm-mm. Benar. Kata Mbak David, catat-catat dulu semuanya. Udah bingung belum Mbak David? Ini ada lagi, oh Mas Alan, deep learning dalam board game juga selama ini udah diterapkan. Oh, udah. Deep learning ini istilah pemerintah sekarang ya, tapi sebenarnya guru-guru sebenarnya udah melakukan itu jauh dari apa yang pemerintah harapkan. Cuman pemerintah memang sekarang lagi ingin lebih menekankan atau memfokuskan bahwa pembelajaran itu sebenarnya deep gitu ya, lebih mendalam gitu. Ya, tapi begitulah ya, akan susah kalau apa namanya banyak program-program tapi ya susah lah gitu. Bingung Mbak Nov, tapi kita coba. Oh, kalau bingung pegangan ya Mbak David. Nggak usah nunggu ngobrol game ya, Mbak David. Kalau nunggu ngobrol game Iya, kan 2-3 minggu Iya, nanti ntar kejauhan, iya kelamaan. betul. Bisa Mbak David ngechat di pura-pura grup. Mbak David pura-pura nggak kenal aja Mbak David mah padahal mah WhatsApp pribadi juga dia mah Iya benar. bisa-bisa aja Iya, sebenarnya. Japri kan bisa, atau di grup bisa. Nggak usah nunggu tiap ngobrol game, kasihan banget. Nggak usah Iya, malu-malu, udah biasa ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, Mas Rio, mungkin bisa ditambahin tips-tips buat teman-teman nih. Kalau ada untuk mekanik atau Mas Agus yang bisa dikulik-kulik lagi mekanik. Kalau iya, kalau aku sih mungkin saya kalau tambahan terakhir mungkin lebih ke arah selalu balik lagi kalau aku ya ke materi atau tujuan pembelajarannya gitu ya. Karena mekanik itu kan ngikutin ya, bukan kebalikannya gitu, bukan pengen bikin betul. mekanik ini terus cari-cari topik gitu kan. Kalau kalau Bapak Ibu ya terutama ya pendidik itu. Kalau misalnya memang kayak istilahnya eh kayak misalnya, nah ini mungkin contoh nih hafalan gitu. Hafalan itu menarik tuh Pak, apalagi kalau Bu Siti ya. Apalagi kalau cuma kita lihat misalnya apa yang pengen dihafalin misalnya. Kalau misalnya tadi aku baru kepikiran sesuatu, let's say misalnya ada topik rantai makanan gitu ya, atau siklus sesuatu gitu, metamorfosis atau apa sesuatu. Jadi kalau aku biasanya Hmm, ngelihatnya dari materinya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin metamorfosis atau rantai makanan misalnya, itu kan urutan ya, sebenarnya mengurutkan kan. proses sih. Eh, iya, kemudian kita cari referensi gamenya apa yang ngurutin. Paling gampang semua orang di seluruh dunia tahu dengan cara main yang udah familiar itu Scrabble. Kalau misalnya huruf-huruf Scrabble-nya kita ubah jadi, kalau misalnya kita mau rantai makanan adalah binatang-binatangnya, atau kalau kita mau metamorfosis jadi tahap-tahapannya kan itu dijadi game yang baru kan istilahnya. Jadi itu masuk gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya lebih kayak oke kita breakdown nih materinya. Materinya itu berarti misalnya mengkat sesuatu yang sifatnya nggak kategorisasi gitu kan. Itu kita udah punya referensi yang paling terkenal ya. Dan aku rasa kalau kita bicara game teredukasi, justru malah yang paling familiar itu yang paling bagus menurut aku ya. Istilahnya kayak kita udah tahu gitu bahwa cara mainnya gitu. Dan itu lebih gampang jelasinnya kalau udah tahu gitu. Dan game menghafal tuh kata emak, nah kata emak itu cuma ngapalin kata-kata doang gitu. Karena itu kan juga sesuatu yang jadi kayak experience mainnya itu bukan kemudian mereka wah karena mekaniknya
susah banget atau kompleks banget gitu. Tapi karena oh iya ya ini tuh nyambung ya gitu istilahnya kayak materinya tuh tentang apa. Ternyata kalau kita breakdown selalu sebenarnya kan konten itu selalu punya sifatnya sendiri ya. Kayak istilahnya kalau ngomongin eh, tadi rantai makanan itu kan urutan. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin pembagian zat-zat misalnya atau ngomongin kalau IPA gitu ya, itu kan kategorisasi. Kategorisasi itu kan ada banyak game yang istilahnya bisa disebut set collection gitu ya, kayak Quartet dan teman-temannya gitu. Kalau kemudian materinya tentang istilahnya jawaban istilahnya mencocokkan gitu kan, ya itu juga kan sesuatu yang kita udah banyak banget referensinya gitu kan. Dan kemudian cara mainnya gimana, pada akhirnya menurut aku jangan terjebak sama mekaniknya pakai istilah harus A, B, C, D gitu. Cuma saat saat nyobain, oh iya ya kalau kalau kayak gini berarti ini bisa diubah si sistem poinnya gimana. Ternyata kalau dicobain kalau ternyata kepanjangan berarti kita kita potong si cara mainnya jadi lebih sederhana kayak lebih cepat jalannya. Itu kan kalau misalnya kemudian kita bicara game yang nanti pemain dapat sesuatu random, kemudian kita milih kita random mau pakai dado pakai kartu, itu kan juga ada istilahnya kita bisa ngelihat kan sebenarnya kalau dadu sangat random, kalau udah keluar dia bisa keluar lagi di lemparan berikutnya. Kalau kartu kalau udah keluar di berikutnya dia udah nggak ada kartu yang ini, berarti kemungkinannya makin kecil. Nah, itu kan cuma pilihan yang cukup bisa kita lihat dari materinya kita gitu kan istilahnya kayak oh ya yang saya nggak bisa serandom pakai dadu harus pakai cara lain randomize-nya gitu. Nah, itu aku rasa lebih ke arah sana ya, jadi kayak jangan berangkat dari oh pengen secanggih apa tapi Ya, materinya, lihat materinya, karena aku yakin kalau bapak ibu sebenarnya materinya udah hafal di luar kepala semua sebenarnya kan bahan pelajarannya sebenarnya gitu. Jadi aku rasa itu yang harus jadi karena itu yang jadi strong point-nya bapak ibu guru juga kalau mengajar gitu ya, ya berangkat dari situ aja gitu. Kemudian cari game yang cocok logi mungkin ya istilahnya, tapi walaupun enggak juga gitu kan, karena memang ya game-game mekanik itu semuanya berangkat dari abstraksi sebenarnya gitu, dari benar. ngambil dari kenyataan juga gitu kan ya. Sebenarnya malah kenyataan yang disederhanain. Nah ini kan kita punya materi yang sebenarnya bagus yang kita udah tahu, kemudian kita cari game mekanik yang cara main yang bisa cocok untuk itu. Sebenarnya sesederhana itu kalau menurut aku itu. Walaupun mungkin prosesnya nggak sederhana ya, karena harus dicoba, harus ternyata harus sekian banyak kartunya. Nah, itu kan teknis ya. Tapi kalau kemudian milih mekanik yang mana, aku rasa selalu berangkat dari materinya gitu. Kayak iya kayak game lini masa itu kan konsepnya hanya ya sejarah itu kan satu kronologi gitu kan. Ya, Berarti cara mainnya ya menyusun mengikuti kronologi itu kronologi. aja kita kemudian masalah kemudian kartunya dibagiin ke pemain berapa itu aku rasa bagian besar dari test play lah, test play dari si kalau 7 kalau satu pemain pegang 15 kartu di tangan mah kebanyakan jelas gitu kan, berarti nggak bisa 15 gitu kan, itu kan bagian dari test play, bagian dari coba gitu. Wah ini masalah yang merangkum nih. Dibuatin rangkumannya. Iya benar. Ya, jadi paling aku nambahin kalau misalnya untuk hafalan itu sebenarnya tadi ya bisa dengan mengulang-ulang kembali kartu-kartu itu ya, kemudian dimainkan bisa mengulang lagi, mengulang lagi sebenarnya berkali-kali atau secara cepat mungkin. Nah, itu bisa saja sih itu dilakukan. Cuman bagi aku sih secara pribadi sayang banget kalau misalnya board game itu kita hanya membatasi hanya digunakan untuk hafalan gitu ya. Kalaupun memang itu tujuan guru untuk anaknya biar lebih menghafal gitu. Tapi sebenarnya biarkan permainan itu yang akan memberikan pengalaman berbeda bagi anak lebih dari sekedar menghafal gitu. Karena hafalan itu dia hanya akan bertahan mungkin saat itu saja. Tapi kalau misalnya pengalaman itu dikembang apa yang hafalan tadi itu dikembangkan lagi di dalam permainan, mulai dari diskusi, dia komplain, dia diskusi lagi gitu, itu akan tertanam lebih dari sebuah hafalan dan bahkan lebih bermakna gitu. Jadi tujuan dari sebuah permainan itu juga eh, memang dia sebagai sifatnya yang menyenangkan itu tidak bisa dihilangkan dari sebuah board game atau sebuah permainan atau game based learning, tapi dia akan membantu memudahkan ya sehingga atau memotivasi anak itu untuk terlibat di dalam pembelajaran. Oleh karena itu si
game dan juga desainnya ini itu nggak boleh hilang, ditambah lagi dengan tujuan dari pembelajaran tadi yang Mas Rio tadi udah bilang gitu. Aku setuju banget kalau misalnya board game yang kita gunakan untuk pembelajaran itu tidak boleh menghilangkan tujuan dari permainan itu, karena itu yang akan digunakan oleh guru untuk mencapai apa yang diminta dalam pembelajaran. Tapi kembali lagi pembelajaran itu lebih dari sekedar materi, lebih dari sekedar konsep pengetahuan, tapi dia tujuannya untuk perubahan perilaku. Dan game, ingat statusnya adalah media. Maka media itu mengantarkan siswa untuk mengkomunikasikannya di dalam dia berbuat, berperilaku. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit, aku sempat singgung sedikit bahwa kalau misalnya itu digunakan di dalam pembelajaran tanpa disadari, siswa itu ketika dia main, dia ngomong kotor, nah itu yang tidak ditemukan dalam pembelajaran yang lain mungkin. Contohnya debat atau metode-metode debat, simulasi sidang yang tertata, yang kaku, yang sudah ada aturannya. Tapi kalau misalnya dengan permainan game, dia bisa membuli temannya, kita bisa tahu sifatnya seperti apa dan karakter apa, itu bisa dari sebuah board game, dari sebuah permainan. Ketika dia dorong temannya karena dia pengen menang, nah itu akan terlihat di situ akumulasi dari perilaku siswa itu sendiri. Sehingga sayang banget kalau misal board game itu kita hanya gunakan untuk hafalan aja, tapi bisa dikembangkan. Bukan nggak boleh dengan untuk hafalan, tapi bisa dikembangkan lagi. Maka mekanik-mekanik yang tadi yang sudah dibilang oleh Mas Rio, itu bisa dikembangkan lagi. Dan tidak perlu Bapak Ibu berpikir bahwa mekanik yang yang dengan kata-kata sangat sulit itu sangat itu mungkin sangat sulit untuk kita tangkap, atau bahkan kita juga yang udah mungkin pernah mengembangkan board game juga nggak mungkin hafal 200 mekanik itu gitu ya. Tapi eh, apa yang mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan dengan cara Bapak Ibu agar siswa itu misalnya dia berkembang itu lebih baik gitu, dan bisa dikembangkan lagi perlahan 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 perlahan, lama-lama jadi bagus tuh gamenya. Yang awalnya hanya loncat-loncat doang, dari loncat-loncat harus harus kemana dulu gitu, harus ke sini dulu, harus ke situ dulu, itu namanya pengembangan. Guru itu tugasnya untuk belajar, belajar mengembangkan, belajar untuk terus tadi yang eh, sempat dibilang bahwa Mbak Ogi berharap kita di kelas sebagai guru itu mengobservasi kelasnya itu ada apa aja, apa yang bisa dilakukan. Itu yang disebut dengan mendiagnosis karakteristik siswa dulu. Nggak mungkin Bapak Ibu bikin board game tanpa melihat kebutuhan siswa, tanpa melihat kebutuhan materi pembelajaran, atau melihat karakteristik sekolah dengan sarana dan prasarananya. Nggak mungkin. Oleh karena itu harus dilakukan dulu. Maka guru harus belajar, guru harus berkembang, guru harus mau belajar gitu. Kalau guru cuman bilang ya udah Mbak Novi nanti kita lihat di YouTube, udah selesai, habis itu udah lewat aja gitu, hanya sekedar mana filenya saya coba minta, saya kalau nggak diterapin, nggak dibuat, sampai kapanpun ikut Zoom ini untuk obrolan game pun nggak akan pernah selesai. Bapak Ibu tetap akan sama gamenya, tetap akan sama kelasnya tanpa mau merubah. Kalau ada perubahan maka harus mulai dari diri Bapak Ibu. Itu jangan hanya bicara, jangan hanya komplain, tapi mulai dari kelas Bapak Ibu. Itu dulu Mbak Novi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas Rio. Bapak Ibu kayaknya tadi pesan-pesan Mas Agus yang terakhir udah ya. Jangan lupa game itu media, jangan lupa tujuan pembelajaran itu penting, dan jangan lupa kalau main game itu lebih dari pembelajaran sebenarnya pada saat bermain gitu. Jadi selain mencapai tujuan juga ada pengembangan diri, ada pengembangan soft skill yang kemudian secara tidak langsung itu langsung didapat gitu. Secara tidak langsung karena tujuannya bukan itu sebenarnya, tapi langsung didapat bahkan sama anak-anaknya. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, kemudian ada perubahan perilaku atau perubahan karakter anak. Nah, Bapak Ibu kita bisa diskusi itu panjang lebar ya tentang perubahan karakter atau perubahan perilaku anak itu, karena sudah ada banyak testimoni dari guru-guru dari sekolah-sekolah yang menerapkan banyak game-based learning atau konsisten menerapkan game-based learning di kelas-kelasnya atau di pelajaran-pelajarannya itu melihat hal ini gitu. Ada contohnya Bapak Ibu dan ada orang-orangnya, kalau mau dikonfirmasi juga bisa minta infonya ke saya, japri aja ke saya. Nanti saya kasih informasi guru-guru yang atau sekolah-sekolah yang mengalami hal itu, dan Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa nanya langsung gitu ke mereka. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Ini sudah 20.44.
tepat waktu banget sesi kali ini. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ada informasinya. Nanti informasinya akan kami rekap dan kami ulang kembali. Kami akan bagikan di grup Game Based Learning News-nya Ludenara, baik yang di WhatsApp maupun yang di Telegram. Bapak Ibu, saya share kalau misalkan Bapak Ibu belum join di sana, bisa juga Bapak Ibu nanti join di tunggu sebentar Bapak Ibu. Nanti bisa join di grup newsnya Ludenara. Silakan Bapak Ibu, di bawah itu ada Game Based Learning News feed-nya kita. Kami ada 2 pilihan, ada yang di WhatsApp, ada yang di Telegram. Monggo silakan bisa di capture dulu, di foto dulu, nanti bisa join di sana. Kami akan bagikan informasi-informasi kelas-kelas seperti ini atau program-program Ludenara, kami akan bagikan di sana informasinya, sekaligus juga informasi tentang baik itu tentang game based learning ataupun gamifikasi nanti juga akan kami bagikan di sana. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa follow sosial media kami, informasi-informasi yang sama juga akan dibagikan di sana. Bapak Ibu bisa ada cukup banyak pilihan ya, bisa ke website kami, ludenara.org, bisa ke Instagram kami, bisa ke YouTube kami, informasi-informasi ada di sana. Gitu. Jadi silakan pilih yang nyaman untuk Bapak Ibu seperti apa. Bisa hubungi juga saya secara pribadi, monggo silahkan. Kami selalu senang kalau ada kontak dari Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Bapak Ibu, ada permohonan dari Bapak Ibu, informasi apapun juga, kami akan selalu senang dan akan berusaha untuk merespon dengan baik. Kalau misalkan memang agak lambat atau mungkin waktunya sedikit panjang untuk merespon, kami mohon maklum, tapi kami akan merespon gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bisa meninggalkan pesan di berbagai macam media atau kontak yang ada untuk Ludenara, silahkan gitu ya. Jangan ragu-ragu. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Nantikan ngobrol game yang berikutnya, temanya apa? Penasaran kan? Akan kami umumkan di di sosial media kami, kemudian juga di Game Based Learning News feed tadi. Ya Bapak Ibu ya, silahkan join. Kalau ada yang butuh informasi langsung, sekali lagi silahkan bisa juga langsung ke saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih sudah Tante menemani jangan di off dulu ya. ngobrol. Baik, terima kasih. Thank you, Saya Bu.